Selamat datang di Lita Sarta Tahin 5. Nah, Mas Diwan, di episode sebelumnya kita sudah membahas apa itu RPA, kemudian contoh implementasi RPA. Kira-kira sekarang kita mau bahas apa nih? Kita coba bedah arsitektur dari RPA itu sendiri gitu, Mas. Oke, boleh saya gambarkan nih, Mas? Boleh. Oke, Mas Irfan. Jadi tadi kan sudah sempat saya singgung terkait dengan arsitektur dari RPA gitu ya. Yang pertama ada di sebelah kiri adalah bot creator gitu. Jadi RPA ini kan sebenarnya program gitu yang dibuat oleh developer yang nantinya flow atau tasknya itu ditentukan oleh developer ini sendiri gitu. Jadi mau fungsinya buat apa nih? Atau membaca file kah? Atau mengekstrak file kah? Atau mendownload file kah? Atau capture? Itu nanti dibuat di bot creator. Kemudian dari situ kita pindah ke control room. Control room ini di mana bot-bot tadi itu di store gitu ya. Nantinya akan kita jadwalkan mana sih bot yang harus aktif saat ini gitu. Kemudian tas apa saja sih yang harus kita kerjakan gitu. Nanti semuanya dikonfigur dan di-set di control room. Seperti itu, Mas. Kemudian berikutnya bot ini akan running dong otomatis dong. Nah, ini bisa di beberapa opsi gitu. Bisa aja di cloud, kemudian bisa aja di desktop atau PC, kemudian bisa juga di VM. Seperti itu, Mas. Jadi memang RPA ini kan tadi di episode sebelumnya sempat kita singgung menggantikan manusia gitu ya. Tapi tidak sepenuhnya gitu, Mas. Tetap ada campur tangan manusia di proses ataupun implementasi dari RPA ini. Seperti itu, Mas. Ternyata arsitekturnya nggak terlalu rumit ya? Betul, Mas. Betul. Nah, RPA ini bisa dipakai buat apa aja sih? Oke. Biasanya kan kita harus membalas chat customer gitu ya, chatbot gitu. Ini bisa kita menggunakan RPA. Kemudian bisa juga batch processing. Kemudian bisa juga kita mendistribusikan email gitu. Nanti semuanya itu akan dibuat oleh bot creator, Mas. Dan kemudian kapan gitu kita akan mengirim email misal tadi ya, itu di set di control room. Nah, kemudian runningnya di mana bisa kita sesuaikan gitu, Mas. Gitu. Nah, kalau yang tidak bisa kita lakukan dengan RPA kira-kira apa ya? Oke, sebenarnya walaupun terlihat canggih gitu ya, Mas ya, tapi tentu saja punya limitasi dong. Yang pertama biasanya adalah RPA ini tidak bisa menggantikan manusia ketika mengambil keputusan, seperti itu, Mas. Kemudian kalau misalnya inputnya non digital, itu juga belum bisa. Yang terakhir, kalau misalnya datanya tidak terstruktur, RPA ini tidak bisa. Jadi di situ peran manusia harus ikut campur gitu, Mas. Segitu dulu deh penjelasan kita kali ini ya. Teman-teman, bagi yang ingin komen, tanya, atau diskusi dengan kita, silakan tulis di komen di bawah. Kita akan langsung jawab. That's 5 minutes. Sampai ketemu di episode selanjutnya.